berkuasa di tengah masyarakat bodoh dan dibodohi, tiba-tiba mereka sadar. Orang-orang yang dibodohi setelah pindah menjadi agama tauhid, mereka bangsa yang percaya diri. Maka tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi penguasa, ini oleh Ibnu Khaldun ditulis ini. Apa yang membuat benci mereka kepada dakwah Nabi? Bukan agama, tapi ketakutan kekuasaan mereka tercabut ketika masyarakat faham agama. Karena mereka tidak bisa lagi korupsi, mereka tidak bisa lagi bermain-main dengan masyarakat bodoh dan segala macam. Ada tokoh Al-Walid bin Al-Mughirah, ini pernah saya tulis makalahnya setahun yang lalu. Al-As bin Wa'id, Al-Aswad bin Muthalib, Umayyah bin Khalaf. Tokoh-tokoh ini atas nama penguasa yang menguasai masyarakat Mekah karena terganggu oleh dakwah Nabi. Karena waktu itu Nabi sudah diberikan intimidasi. Kedua, Nabi diberikan persuasi. Muhammad, kalau engkau ingin menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan engkau jadi orang paling kaya. Kalau engkau ingin menjadi raja, aku akan engkau menjadi raja. Kalau kau ingin punya istri yang paling cantik, kita kontes kecantikan saja. Kau menjadi pemilik yang paling cantik. Mentok semuanya. Karena dakwah tidak bisa dipersekusi. Dakwah yang benar tidak bisa diintimidasi gitu loh. Apa yang ditakuti? Ya Muhammad, inilah toleransi ala kafir. Waspadai konsep ini dengan kaum kafir mengajarkan toleransi kepada masyarakat muslim yang bodoh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma, ini ucapan mereka, ya. Bagaimana falna'budu ma ta'budu. Bagaimana kita menjaga persatuan bangsa lah gitu. Yang penting kita bersatu gitu loh. Kita jangan pecah. Saya tanya sama saudara, dakwah Nabi di Mekah memecah belah bangsa enggak? Iya. Bangsa yang menjajah sekarang bingung karena yang dijajah berantak. Bilal yang selama ini merasa hina karena miskin, tiba-tiba ahad. Dia nganggap kecil tuannya, yang besar Allah. Orang yang kemarin merasa petatang petenteng di bawah rakyat tertindas, rakyat sekarang punya keberanian. Perpecahan bukan? Jadi persepsi perpecahan itu dari sudut pandang yang mana? Ya, kalau ekonomi dikuasai umat Islam, kata orang yang selama ini menikmati kekuasaan dengan penguasa dan kekuasaan dan perusahaan gitu, dia akan panik, ya. Bisa jadi pengusaha sukses disebut teroris karena merampas jatah-jatah mereka kan? Halumma Muhammad, mari. Bagaimana kalau kami ikut beribadah? Apa yang kau lakukan beribadah? Kau Jumatan, kami ikut Jumat lah. Kau Idul Fitri, Lebaran, aku ikutlah Lebaran. Kau sama aku tahu. Kau haji, bayar kan gitu ya. Ini si kafir mengajarkan toleransi. Wa ta'budu ma na'budu, tapi engkau pun harus ikut. Kami ibadah, kau pun harus ikut. Bagus nggak Pak menurut kita? Yang penting kita bersatu loh. Yang penting kita ini dan segala macam. Itu toleransi ala kafir. Kami ikut kamu, tapi suatu saat kamu ikut kami. Yang penting kita damai. Loh, yang ngajak perang siapa? Hati-hati Pak, hati-hati kita sekarang. Betulkah kalau kita menolak agama orang lain dalam ritual berarti kita tidak toleran?
Orang-orang munafik menyampaikan ini dalam media. Saya tulis ini supaya kita percaya kalau beragama ikut kebanyakan orang, sesat kita itu. Kemudian apa lagi? Wa tashtariku nahnu wa anta fi amri kullihi. Kata si kafir, kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Ya. Ini kapan, Pak? Ketika 500 penduduk Mekah masuk Islam. 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, 500 orang masuk Islam. Itu bukan jumlah sedikit. Ini yang bilang 500 ahli sejarah dari Eropa. Saya lupa lagi namanya. Kalau para ulama tidak menyebut angka, tapi sejarawan Eropa kan 500 itu. Dari peristiwa hijrah Nabi. Jadi Nabi ketika hijrah itu membawa 500 orang. Yang disebut dengan muhajir. Di 500. Padahal mu'alaf itu, muslim itu ketika bekerja di tuannya tidak mencuri, tidak korupsi. Ketika mereka bekerja di perusahaan mereka tidak merusak, damai. Tapi kok ditakuti? Paham? Ada orang yang kalau sudah gila pengaruh, soal duit gak masalah, tapi pengaruh jangan diambil. Hubul jah namanya, gila popularitas. 500 orang masuk Islam, Pak. Padahal Rasul tidak mengatakan negara Mekah, negara Islam. Enggak, Rasul mengajarkan kamu harus lebih mencintai Allah dan Rasul. Selesai. Langsung panik penguasa itu. Ada apa? Ya. Nggak ada dalam sejarah manapun orang Islam yang masuk Islam di Mekah berontak kepada tuannya. Nah, ini pahami dengan kasus kita hari ini. Apa yang ditakutkan Barat dari Islam? Apa yang ditakutkan munafik dari Islam? Bukan. Itu khilafah hanya jualan kecil. Ditakutkan adalah masyarakat menjadi hamba Allah. Kalau kita dakwahnya menggiring kepada kemusyrikan, amanlah kita. Tapi kalau kita mengajak orang kepada tauhid, awas. Isu Wahabi dan sejenisnya diciptakan oleh Inggris ketika menjajah India dan ketika Prancis menjajah Afrika Utara. Apa yang diajarkan Wahabi? Tauhid. Ya. Wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kulli, dan kita bertoleran terhadap permasalahan-permasalahan kita. Fa in kana ladzi ji'ta bihi khair mimma bi'aidina. Coba perhatikan kamu. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik, itu menurut mereka, maka dari tuntunan agama kami, maka kami akan amalkan hal itu. Tapi ya, wa in kana ladzi bi'aidina khairan, jika ajaran kami lebih baik dari ajaran engkau, maka engkau harus ikut ajaran kami. Itu yang mengatakan baik buruk siapa? Bapak Ibu, yang mengatakan ini agama baik buruk siapa? Pengikut madhab, pengikut tarekat, pengikut jamiah, atau Allah dan Rasul? Ini titik poin yang kritis kita pada hari ini. Orang digiring bukan mencintai Quran dan Sunnah, tapi lebih mendewa-dewakan guru, sehingga agama menjadi banyak. Siapa yang paling banyak? Yaitu paling mempersekusi yang minoritas. Banyak kan pengajian dibubarkan. Kenapa? Karena mentang-mentang mayoritas. Bukan bicara benar salah, enggak. Tapi mentang-mentang badannya gede, jumlahnya banyak. Jadi ukuran benar salah siapa? Ini toleransi ala kafir yang dipaksakan kepada Rasul ketika di Madinah, di Mekah. Jika ajaran engkau lebih baik dari kami ikutlah. Tapi bila ajaran kami lebih baik dari engkau, kau ikut kami. Yang mengatakan baik siapa? Saya tanya, Pak, ada ajaran Persis tidak? Ada ajaran Persis? Kan di luar, wah itu mah ajaran Persis. Bapak
Coba ngaji di sini ada qala versi siun, pernah nggak? Siapa yang menciptakan bahasa ini? Munafik. Jika Islam dipecah-pecah, ada NU, ada Muhammadiyah, munafik ini. Dari manapun kalau tidak qala Allah Ta'ala, qala Nabi, tolak semuanya. Tapi kita sudah dibungkam. Ini toleransi ala kafir Quraisy. Jadi ukuran benar salah siapa? Selera dan adat istiadat. Ini bukan Arab, ini Indonesia. Pernah dengar orang ngomong gitu? Nih, kalau kita ngajarin masyarakat dakwah hanya urusan sholat sholawatan, ini nggak diungkap, Pak. Kita angkat ini. Ya. Pernah belum 13 tahun dakwah di Mekah, Rasulullah dakwahnya membuat panik penguasa. Apakah benar Rasul ingin jadi raja? Tertolak dalam sejarah. Apakah Rasul ingin menjadi pemimpin masyarakat? Tertolak oleh sejarah. Jadi apa? Rasul ingin membangun mental manusia. Karena ajaran syirik itu membuat manusia menjadi budak bagi manusia. Uluhiyatul insan lil insan. Manusia menuhankan manusia. Banyak sekarang orang bawahan lebih takut kepada atasan seperti takut kepada Tuhan. Takut kehilangan persentase, takut kehilangan duit segala macam. Banyak orang sekarang tokoh menjadi budak bagi tuannya yang di atas. Kenapa? Semua ajaran syirik melahirkan perbudakan. Rasul di Mekah mengajarkan tauhid. Bilal dipersekusi dia untuk kembali ke ajaran nenek moyang. Dia bilang apa? Ahad, ahad. Bukan Muhammad. Ammar bin Yasir di depan mata ibu bapaknya dibunuh. Dia tidak menuntut kepada Rasul, gara-gara engkau ajari Islam bapak ibuku mati di depan mataku. Tidak, Ammar bin Yasir sabar kepada Allah, bukan kepada Muhammad. Di kita dakwah bagaimana pengikut menjadi pecandu gurunya. Ini menikmati Pak pembodohan itu. Nah, ini toleransi kafir yang ditawarkan. Coba kira-kira menurut Anda, karena waktu itu perang belum diwajibkan, sahabat babak belur, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Rasul tidak bergeming untuk berhenti dakwah, terus saja berdakwah. Dan sahabat tidak menyalahkan Rasul ketika mereka masuk Islam. Mereka sudah jiwa raga kami bahasanya untuk Allah. Tapi persekusi, hate speech dari kaum kafir bahwa Muhammad itu yufarriqu bainal mar'i wa zauji, dia membelah-belah bangsa, itu deras sekali. Sampainya Rasul hijrah. Prinsip lakum dinukum waliyadin. Saya tidak tulis ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma. Saya enggak tulis karena bapak-bapak sudah tahu itu. Tapi ada satu ayat yang namanya lakum dinukum wal itu apa? Toleransi kita itu apa? Toleransi lakum dinukum waliyadin itu tertafsirkan oleh ayat lain dalam surat Yunus 41. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Antum bariuna mimma amalu. Kamu wahai kaum kafir, kamu wahai orang-orang kafir di luar Islam, berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Aku muslim, mau aku begini, aku begitu. Kamu ndak usah bingung, ndak usah repot-repot kok. Ini kamu nggak usah ajarin kami loh cara bagaimana berbangsa bernegara. Kami sudah punya pedoman yang pasti dan pasti paling benar. Sibuk aja kamu dengan agamamu, jangan ikut campur urusan kami gitu. Juga wa ana bariun, aku muslim, bari, tidak ikut campur, tidak akan dipita pertanggungjawaban oleh Allah tentang ibadah kamu yang tidak berdasarkan wahyu Allah. Artinya silakan. Sejak kapan ada bom bagi orang yang upacara Natal? 45
45 kita merdeka, 65 kita masa krisis, aman. 65, 98, aman. Tiba-tiba muncul hal-hal begitu. Apa yang salah dengan negara ini? TNI nggak pernah bubar, Polri nggak pernah bubar, tapi kok kecolongan terus? Wajar bertanya karena kita rakyat. Ini yang disebut toleransi, tidak saling mengganggu, bukan sok ikut-ikutan. Kita mah toleransi teh nyenangkeun batur tapi menghina Allah sendiri. Ini kata ayat, kau jangan capek lah mikiri aku sholat, aku haji, biayanya mahal ya, aku kurban menyembelih binatang, jangan ikut campur, itu urusan kami, kau urus saja agamamu, aku pun bariun. Namanya tabarro itu berlepas diri, tidak ikut campur. Oleh karena itu, jangan turut campur dalam perayaan kafir. Pertama, saya tulis pernyataan daripada Umar bin Khattab, la tadkhulu alal musyrikin, jangan kamu masuk ke gerejanya orang musyrik pada hari raya mereka. Ini yang ngomong orang yang paling dicintai Rasul, Umar bin Khattab. Anda percaya dengan Umar atau dengan saya? Anda percaya dengan Umar bin Khattab dengan guru Anda? Apa kata Umar? Jangan kau masuk ke tempat-tempat orang kafir sedang mengadakan ibadah, fi kanisihim, di gereja-gereja mereka. Anda lebih taat kepada saya daripada kepada Umar. Jadi selama kita menuhankan siapa, kita beragama itu beragama apa? Itu orang yang disebut oleh Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Umar lah. Dia ngomongnya begini, la tadkhulu, kamu jangan masuk ke gerejanya orang musyrik, yauma idhim, pada hari raya mereka, fa inna sahtah, karena kemurkaan Allah tanzilu, turun kepada mereka. Tiba-tiba kita kehilangan dalil, kita kehilangan Rasulullah, kita kehilangan sahabat. Agama kita hanya berdasarkan kebanyakan orang. Inilah Pak, ketika masyarakat Islam dijauhi dari hadis, kita hanya baca dongeng selama ini. Ketika masyarakat tidak dikenalkan dengan agama yang sebenarnya, kita menjadi pemabuk beragama, ya, digiring menjadi orang yang itro, kultus individu. Kemudian ijtanibu, jauhi oleh kamu ada Allah, musuh-musuh Allah itu, jauhi fi ayadihim, dengan menjauhi hari raya mereka. Jangan kau ganggu, jangan kau halang-halangi, biarkan mereka. Umar mengaitkan hari raya dengan Allah, jauhi musuh Allah dengan menjauhi hari raya mereka. Kita kehilangan pedoman dalam Islam karena kita terjebak dengan fanatisme golongan. Kita ngomong cinta sahabat, cinta Rasul, bohong. Terakhir, hati-hati mengucapkan selamat kepada orang kafir. Ini hadis sudah saya bahas beberapa minggu ke belakang. Hati-hati mengucapkan kalimat apapun, karena Rasul pernah mengingatkan, innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayanu fiha. Sesungguhnya ada seseorang itu mengucapkan suatu kata, suatu kalimat, suatu ungkapan, suatu pernyataan. Dia tidak memperhatikan ucapannya itu, tidak memikirkan akibat jeleknya itu, tidak khawatir akan dampaknya, padahal yazilu biha finnar, gara-gara kecerobohan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Abadu mimma bainal masyriq, yang jauhnya sejarak antara sesuatu dengan timur. Sekarang orang pada digiring, tidak menjadi masalah mengucapkan selamat Natal.
Silakan kalau Anda mau, tapi tolong perhatikannya di sini. Cek urang tenan naon bahkan dipuji oleh manusia. Akhirat kita, siapa yang menjamin? Guru Anda, tokoh itu. Banyak orang seenaknya mengucapkan kalimat Allah tersinggung, tapi manusia merasa tersanjung. Saya tidak perlu memfatwakan boleh tidak boleh. Perhatikan hadis ini. Ada seseorang begitu mudah mengatakan rahmatan lil alamin, ahlus sunnah wal jamaah, thariqah mansurah, dan segala macam. Padahal dia hanya membuat racun dengan kalimat-kalimat itu. Maka saya buat terus hati-hati. Tuh poinnya, hati-hati mengucapkan selamat. Anda berdalil dengan siapa? Gitu. Percaya kepada guru Anda hari ini atau kepada sahabat Umar bin Khattab? Itu saja selesai. Ya. Hadirin, kita skor untuk sholat Isya berjamaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu terakhir. Kita masuk kepada, saya menulis dua madhab, bahwa masalah boleh tidak mengucapkan selamat gitulah, itu sudah dibahas dulu ya, dan yang dibahas oleh ulama lebih menguatkan gitu loh. Saya tulis dari madhab Syafi'i, tokoh yang kemarin kita tulis yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah salah satu ulama besar di kelompok Syafi'i. Wa min akbahil bidah, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya agama baru gitu loh. Wa min akbahil bidah, di antara sesuatu yang baru mengatasnamakan agama yang paling jelek, muwafaqatul muslimin dan nasara, orang-orang Islam menyepakati kaum Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka. Itu kata siapa? Kata ulama yang kata anta pengikut madhab Syafi'i. Jangan dijual nama Syafi'i, di jeroknya maaf Abu Jahli gitu loh ya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa min akbahil bidah, agama baru yang paling jelek adalah orang-orang Islam muwafaqah, menyepakati gitu loh, menganggap baik apa yang orang-orang kafir lakukan dalam hari raya mereka. Fi ayadihim, dalam hari-hari raya mereka. Bitasyabuh, dengan tasyabuh. Mereka nyanyi ikut nyanyi, mereka begitu ikut begitu. Ini kata ulama, bukan kata kita gitu. Kita banyak orang ngomong pelindung pembela ulama. Ulama yang mana gitu. Jangan-jangan kita penyembah guru selama ini, hanya berlindung di kata-kata ulama itu. Ini ulama yang benernya ngomong begini. Yaquluhum wal hadiyah lahum wa qabuli hadiyatum fi. Memberi hadiah, memakan makanan mereka yang ada kaitan dengan hari raya, memberi hadiah kepada mereka, menerima hadiah dari mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari mazhab Hambali. Ya, ini dalam, Anda boleh cari di Maktabah Syamilah, Ahkam Ahli Zimmah, nama kitabnya itu. Hukum-hukum orang-orang kafir dalam negara Islam. Jauh sebelum Amerika berdiri, sebelum Eropa menjadi negara waras, Islam sudah membuat undang-undang hukum-hukum orang-orang kafir dalam negara Islam. Itu dalam kitabnya ada dibahas. Cuman kita selama ini agama hanya sibuk sholat-sholawatan, seolah-olah itu agama itu. Makanya ketika datang
ilmu politik dari barat kita terpesona. Ya, kita diajari hak asasi oleh mereka terpesona. Yang ada Islam nggak ada bahasa. Karena selama ini cara kita mengajari masyarakat dalam agama pilih-pilih, dan masyarakat malas untuk memilih. Akhirnya orang-orang dangkal mempengaruhi pemikiran beragama. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim mengatakan, wa amma tahni'ah bisya'airil kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun memberi ucapan selamat terhadap perayaan kafir yang khusus maka hukumnya haram. Ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Tapi jangan difaham kemudian kita seenaknya mengganggu orang berhari. Oh tidak, kita yang nambah-nambah supaya kita tambah mesra, selamat. Ya, kita mesra dengan manusia tapi kita membuat marah Allah itu. Itu kata Umar bin Khattab. Itulah kalau hidup sudah sekuler, memisahkan agama dalam bernegara. Akibatnya kita jadi iblis. Berpikir kita diabolisme, logika iblis yang dipakai. Tilawatil Quran tidak henti-hentinya, musabaqah Quran tidak henti-hentinya, tapi ngerti nggak henti-hentinya juga. Ya. Kemudian saya tulis, Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Saya agak sensitif menulis ini. Maklum musim sekarang. Tapi kalau saya nggak tulis, saya masih ingat ketika zending, kristenisasi lewat zending 50 tahun gagal di Indonesia, akhir 80, maka mistik kristenisasi diambil oleh Anglikan. Di mana Anglikan? Inggris. Ya, Kristen Anglikan Inggris. Dan mereka membuat program melalui puluhan radio yang disebarkan. Satu misinya, Isa adalah Yesus. Saya tanya nih, Cung, yang mengakui Isa adalah Yesus, Cung? Lah ulang-ulang kia atau besok haji. Angkat tangan yang setuju Isa adalah Yesus. Kalau Anda setuju, syahadat deui wayahna. Kenapa? Yesus bukan Isa. Tapi ini lewat radio-radio mereka disampaikan supaya umat Islam mengakui Yesus adalah, bisa dibedakan Yesus dan Isa. Quran surat apa ini? Ya, saya tulis di situ. Surat An-Nisa 56, 58. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Isa, kafir dia. Udah, kita nggak usah bahasa basi. Ya, kita toleran dalam budaya tapi tidak dalam akidah. Minoritas masyarakat kita yang di sini aman, nggak ada peristiwa. Karena kita Quran Sunnah. Kalau kita agama musyrik diperas mereka itu. Ya. Tuh, kalau Muslim minoritas di tengah mayoritas, ditolim gitu itu. Kita lihat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bikufrihim, dikarenakan kekafiran mereka terhadap Isa. Siapa yang kafir kepada Isa? Wa qaulihim, dan perkataan mereka yang jahat, yaitu menuduh kepada Maryam buhtanan adiman, dengan tuduhan yang besar. Siapa yang menuduh Maryam berzina? Orang yang membunuh Isa walaupun tidak berhasil. Wa qaulihim, dan ucapan dusta mereka apa? Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, kami telah membunuh Isa. Siapa yang mengatakan Isa terbunuh? Yahudi. Wa qatlihim, dan kebohongan mereka yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, kami telah berhasil membunuh Isa. Wa ma qataluhu, padahal tidak sekali-kali mereka bisa membunuh Isa.
Kata siapa? Anda ucapan selamat. Yang diselamatkan oleh Anda dengan ucapan selamat anu itu Nabi Isa atau Yesus? Pendek sekali kita beragama itu. Wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka berhasil mensalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi seseorang yang diserupakan